Assalamualaikum. Masih puasa kan? Alhamdulillah. Sudah merasakan nikmatnya berpuasa? Kalau belum, Anda rugi. Puasa itu luar biasa. Dengan puasa, yang pertama kita akan menjadi sehat. Coba lihat ketika Anda mau diambil sampel darahnya untuk cek lab, pasti suruh puasa. Anda mau dioperasi, suruh puasa. Ini dari sisi kita. Dan manakala puasa, maka ternyata seperti pabrik gula. Pabrik gula dalam 12 bulan, maka 1 bulannya digunakan untuk maintain, untuk berhenti. Itu puasa. Dan kemudian akan bisa digunakan di 11 bulan yang lainnya. Kita juga begitu. Tiap hari kita makan semuanya, apapun kita makan. Maka Allah memberikan sebuah bulan yang akan digunakan untuk turun mesin, untuk mengistirahatkan metabolisme kita, mengistirahatkan tubuh kita, saraf-saraf kita, sehingga menjadi fresh kembali. Dan di bulan selanjutnya nanti kita akan bisa bekerja dengan lebih baik untuk 11 bulan kemudian. Ayam pada saat akan mengeram, menghasilkan tetasan telurnya juga harus berpuasa. Maka dia berpuasa dengan mengeram. Dan pada 21 kemudian hari, ayam ini menetas. Dua binatang ini yang selalu disebut saat berpuasa, yaitu ular dan ulat. Ular itu harus berpuasa untuk ganti kulit. Dan ganti kulit maka dia akan menjadi muda kembali. Burung elang juga begitu, yang kukunya sudah panjang, yang apa istilahnya ini, cucuknya sudah panjang, maka dia harus bertapa, berpuasa, sehingga menjadi berganti. Maka dia akan bisa beraksi kembali. Ular, binatang yang gilani, merusak, kemudian dia berpuasa, maka jadilah endong. Endong itu puasa. Dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Dari metamorfosis ulat yang gilani, jijiki, siapapun pengen bunuh, menjadi kupu-kupu yang sangat disenangi anak-anak, bahkan orang tua. Ini dilewati dengan puasa. Lantas bagaimana puasa yang baik, yang bisa memberkas? Maka puasa kita harus bisa terjaga. Sahur selalu disunahkan mepet, bukan di awal. Ya, alasan fisik agar laparnya bisa tahan lama. Sebenarnya jaraknya juga nggak seberapa. Tapi kalau misalnya sahurnya jam 1 ya memang kejauhan. Tapi memang disunahkan mepet. Dan yang hebat lagi adalah sahur dengan beras merah dan atau ketan ternyata bagus loh. Saya baru saja podcast dengan ahli gizi di Rumah Sakit Nirmala Suri. Nanti saya rilis podcastnya di Warta Bengawan. Ternyata dengan beras merah itu
kadar gulanya rendah. Karena rendah, maka usus besar. Metabolisme tubuh itu mencerna juga santai, maka tidak buru-buru. Kalau tidak buru-buru, maka tidak perlu energi yang besar. Ketan juga begitu. Sehingga apa? Sehingga laparnya, kenyangnya awet. Maka saran saya kita mulailah beralih ke beras merah karena rendah kalori. Itulah kenapa kalau Anda baru saja makan, selesai makan, apalagi kalau selesai puasa atau lapar banget gitu, baru makan lemes, ya karena itu, karena gulanya banyak, kalorinya besar, maka metabolisme tubuh kita mencerna juga cepat. Sehingga apa? Sehingga butuh tenaga yang besar, butuh energi yang besar. Nanti akan dihasilkan gula. Kalau gulanya besar, ternyata akan berpengaruh besar terhadap gula darah kita naik, dan ternyata jadi masalah. Nah, yang menyebabkan tubuh kita itu mulai jadi masalah ternyata karena terlalu banyak kandungan gula di dalam darah. Memang gula itu digunakan sebagai transport nutrisi ke seluruh tubuh, tapi kalau berlebih masalah gitu. Pada saat puasa memang tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi bukan terus. Itu juga tidak disarankan, tidak direkomendasikan. Jadi wong turune wae beribadah, apalagi beraktivitas yang lain. Bukan berbuka, apa menjelang buka itu pikirannya kita kadang-kadang kok kayak tak pangan, untal kabeh. Biasanya yang buka di hotel juga begitu, karena panganannya banyak, nafsu untuk buka makan semua itu orang adu gilai. Itu tidak baik. Di samping karena tidak etis, di sisi lain bagi tubuh kita tidak baik juga. Lantas bagaimana? Minumlah seteguk air, disunahkan 3 butir kurma, makanan yang tidak kena api. Terus sholat maghrib itu pendek, maka kalau Anda sholat maghrib, maka Anda akan punya cukup banyak waktu untuk selanjutnya. Selain itu, ketika Anda buka sedikit, ini agar metabolisme tubuh kita tidak kaget, sehingga tubuh kita itu ada penyesuaian dari seharian nggak makan, tidak kemasukan nutrisi, kemudian menjadi adaptasi dulu. Nah, tidak disunahkan makan gorengan, baru kemudian sholat maghrib dan buka kecil-kecil. Kalau masih kuat, wah ada yang kuat kok sampai pulang bukone kok jam 12 masih kuat kok, bahkan 2 hari nggak makan juga apa. Tidak disunahkan, tidak ada tuntunannya, ya. Jangan melakukan sebuah ibadah yang tidak ada tuntunannya, tertolak. Oke, baru mungkin setelah sholat isya silahkan Anda kalau mau makan besar, maka metabolisme kita akan teradaptasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.